Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Nathanael Christopher selaku CEO dari Cooljack sekaligus co-founder ya, Pak? Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak Nathan sudah hadir di studio Transmedia, Pak. Terima kasih juga. Menarik terkait Cooljack ini kan merupakan startup untuk kulit berpendingin gitu Betul, ya, Pak. betul. Dan baru start di awal tahun ini. Betul. Mungkin bisa kilas balik Pak, apa pertimbangan yang Pak Nathan untuk mendirikan Cooljack ini, Pak? Oke, jadi sebelum masuk ke situ, jadi sebenarnya Cooljack ini adalah anak perusahaan dari PT Karya Indonesia Sukses yang sudah bergerak di bidang cold chain packaging itu sudah hampir 20 tahun. Jadi di situ kita juga mempunyai customer F&B dan juga pharma ya. Jadi dari situ mereka menanyakan gimana sih caranya kalau kita mau mengirim paket yang kecil aja tapi nggak usah pakai mobil pendingin. Nah dari situ kita juga punya kepikiran untuk coba kita buat motor berpendingin ya. Nah dan juga dikarenakan di pandemi ini juga banyak juga habit orang yang sudah berganti-ganti menjadi online delivery. Contohnya kayak e-groceries juga. Jadi dari situ motor berpendingin sangat dibutuhkan karena kan banyak juga sekarang UMKM yang menjual produk-produk frozen atau kayak gelato house yang sudah mulai berkembang. Dari situ kita lihat juga ini di waktu yang pas untuk kita launching Cooljack ini sih Pak, seperti itu sih. Artinya Cooljack ini anak usaha dari tadi PT apa? PT Karya Indonesia Sukses ya. Yang membidangi untuk cold chain ya? Ya, cold chain packaging juga udah hampir 20 tahun kita. Spesifiknya apa Pak? Kita produsen ice gel Pak, ice gel, ice pack, cooler bag, cooler box kita juga ada yang relasi dengan cold chain packaging sih semuanya sih gitu Pak. Berarti untuk di sisi logistik atau delivery-nya itu termasuk baru ya? Baru, ya Okay. baru. Oke. Baru. Baik. Singkatnya bisnis modelnya seperti apa untuk Cooljack ini, Pak? Jadi kalau Cooljack ini kita memang kurir atau ojek berpendingin khusus untuk membawa produk-produk cold chain produk seperti frozen, fresh, maupun pharma. Dan kita juga mempunyai slogan freezer to freezer yang berarti kita membawa produk rantai dinginnya tidak akan terputus karena keluar dari freezer produsen masuk ke freezer Cooljack dan masuk ke freezer customer-nya. Seperti itu. Dan kita juga yang saya bilang kita juga memakai freezer box khusus yang suhunya itu bisa diatur dari minus 22 sampai 10 derajat. Dan ada fitur spesial kita juga untuk memberikan rasa nyaman untuk customer, kita juga ada real time temperature tracking. Jadi selain kita bisa melihat lokasi secara real time, customer kita juga bisa melihat suhunya juga. Karena itu sangat penting untuk produk-produk cold chain yang rentan akan suhu, seperti itu sih Pak. Dan kita juga mempunyai service multi trip delivery yang mana itu nanti akan bisa membuat para konsumen meminimalisir biaya pengiriman. Jadi akan lebih murah dan lebih efisien juga sih. Artinya pure berbasis aplikasi ya Pak? Berbasis aplikasi, kita juga ada aplikasi di Android dan juga iOS. Persisnya ini start di bulan apa Pak dari Cooljack ini? Cooljack itu bulan Februari. Februari. Bulan Februari kita launchingnya. Nah tentu itu kan ada proses untuk mendevelop startup itu Pak. Iya. Itu sebenarnya dari pihak induk usaha itu sudah sejak lama atau beberapa tahun terakhir gitu? Sebenarnya rencana sih udah dari tahun 2019, 2020. Itu udah itu, tetapi ada satu kendala dan juga kita baru bisa launching di tahun ini. Sebenarnya mau launchingnya tahun 2021 karena kendala di aplikasi, delay. Akhirnya kita juga terhambat untuk launching Cooljack tahun lalu. Jadi ya tahun ini lah baru kita launching sih. 2019 itu artinya dari pihak induk usaha itu melihat tren apa waktu itu Pak? Sebenarnya induk usaha itu sebenarnya dari papa saya sebenarnya. Dari papa saya. Harusnya membuka di tahun 2019, tapi waktu itu saya masih kuliah saat itu. Jadi pada saat itu beliau bilang, pada selesai kuliah, saya mau membuat bisnis ini. Karena saya melihat, beliau bilang, pasarnya sangat besar. Dan juga solusi yang ditawarkan sangat berharga untuk para misalkan penjual gelato. Jadi itu sebenarnya jadi best experience juga. Jadi kalau kita pesan gelato menggunakan ojek online sampai di rumah, udah meleleh. Jadi dari situ juga kepikiran gimana sih caranya mau mengirim 1 jar gelato saja
tapi nggak usah pakai mobil, jadi pakai motor aja. Jadi dari situ sih tercetusnya Gojek ini. Berarti berangkat dari kendala kurir-kurir pada umumnya Pak ya? Iya. Yang terjadi mungkin kayak seperti Gojek atau gitu ya? Jadi kan yang membedakan Gojek online dengan kita kan, mereka itu kan mengirimnya dry product. Kalau kita kan cold chain product. Jadi makanya itu kita punya slogan freezer to freezer. Jadi orang bisa notice, oh ini ojek yang berpendingin gitu, yang mempunyai freezer gitu. Dan itu tidak memungkiri juga dari pihak mungkin dari Gojek itu membaca tren pasar cold chain ini kan tiap tahunnya membesar gitu, baik dari sisi last mile-nya gitu kan sampai dari first mile-nya gitu. Apakah itu juga jadi pertimbangan? Iya, karena last mile ini kan baru-baru orang juga notice ya. Baru-baru last mile ini memang logistik yang baru-baru ditawarkan dan baru-baru gempar-gemparnya. Jadi kan kebanyakan memang last mile itu salah satu masalah yang dihadapi para logistik untuk khususnya untuk cold chain produk. Dari situ juga kita memikir, oh ini ada peluang besar untuk kita berkembang di kemudian harinya. Start Februari ya Pak? Februari ya. Artinya belum setahun lah ya? Belum. Tentunya sudah ada capaian-capaian tertentu dari Gojek sampai per November ini Pak? Untuk capaian sekarang sih kita memang hubnya lagi development juga untuk berkembang. Kalau dari sisi armada sih kita untuk saat ini baru 10 memang. Tapi di bulan Desember ini kita akan datang lagi 12. Jadi untuk total di tahun ini kita mempunyai armada 22 armada, iya. Dan itu untuk cover area Jabodetabek? Untuk sekarang kita Jakarta, Pak. Jakarta. Makanya untuk di Jakarta ini kita belum berani buka karena keterbatasan armada juga. Jadi di bulan depan kita akan expand ke di luar Jakarta seperti Tangerang, Depok. Kita menyasar si Jabodetabek, Pak, untuk tahun ini. Baik. Sebagai startup tentunya kan identik dengan pendanaan Ventura gitu. Apakah sampai hari ini dari Gojek sumber pendanaannya dari mana saja Pak? Kita sih belum ada pendanaan dari visi-visi lain ya. Pendanaan masih dari perusahaan induk kita. Masih pendanaan sendiri Pak. Dan ke depan terbuka untuk kita sangat terbuka untuk visi-visi juga supaya mempercepat perkembangan Gojek juga di seluruh area Jakarta atau di luarnya. Ini kan sudah akhir tahun Pak. Artinya untuk plan tahun depan kan sudah ada dari pihak Gojek untuk rencana ekspansi atau plan bisnisnya, dan tentu itu akan membutuhkan pendanaan khusus itu. Jadi kalau untuk pendanaan ya memang kita juga lagi mencari juga ya. Untuk pendanaan memang itu sangat penting buat kita untuk, ya saya tadi bilang, mempercepat. Tapi untuk di tahun depan sih kita menargetkan untuk bisa mengcover Jabodetabek area, dan juga ada penambahan armada juga sih Pak. Apakah dari pihak Gojek cukup hati-hati Pak untuk terkait pendanaan ini Pak? Ya, kita juga cukup terhati-hati ya. Kita juga memilih visi yang mana mempunyai ekosistem yang memang mirip-mirip dengan kita ya. Jadi misalkan visi itu mempunyai ekosistem yang menjual, ada perusahaan e-groceries gitu. Kalau kita masuk di dalam ekosistem itu, dia bisa sama-sama berkembang. Kita bisa support e-groceries itu, dan e-groceries itu mendapatkan benefit dari kita di sisi pengirimannya. Jadi kita selain mencari pendanaan dalam bentuk uangnya Pak, kita juga mencari ekosistem di dalamnya gitu. Yang memang mengerti di bidang ini. Jadi untuk kedepannya mereka tahu duit yang mereka kasih ke kita itu akan dibawa kemana, akan jelas gitu sih. Sampai hari ini sebenarnya apakah ada startup sejenis Gojek Pak? Ada Pak, ada startup sejenis kita, ada beberapa rekanan kita juga ada. Bukan bisa dikatakan bukan sebagai pionir atau gimana untuk Gojek? Kalau Gojek sih pionir enggak sih, memang udah ada sebelum kita. Tapi kalau menurut saya sih, saya nggak memandang mereka sebagai kompetitor ya. Karena kan kebutuhan last mile di Indonesia ini bisa kita bilang sangat luas. Dan kalau untuk kita sendiri kita nggak mungkin bisa. Jadi kita perlu ibarat kata berkolaborasi dengan mereka untuk membangun ekosistem cold chain logistik di Indonesia ini sih. Dan apa pembedanya kalau dikatakan tadi sudah ada kompetitor ini? Apa pembedanya? Kalau kita sih memang punya yang saya bilang real time temperature tracking itu ya, itu juga salah satu fitur spesial kita. Yang membedakan sih kita nggak terlalu banyak beda dengan mereka, di mana servisnya kita aja. Memang kalau servisnya kita selain menggunakan motor berbeda, kita juga punya solusi untuk mengirim menggunakan cooler bag.
Karena kita sudah di bidang cold chain hampir 20 tahun, jadi kita tahu produk beku ini untuk tahan 1 sampai 2 jam. Itu tidak usah dibawa pakai freezer box juga bisa. Jadi pakai cooler bag juga bisa, dan kita tahu caranya gimana untuk mengurangi cost juga sih. Oke, jadi value yang ditawarkan itu experience di bidang cold chain logistik itu. Dan itu bisa menentukan dari rate harga ongkos dari nanti pengirim. Iya, gitu ya? Bisa. Jadi berbeda costnya dari freezer dan cooler bag itu. Tapi produknya akan tetap sama kualitasnya. Baik. Tadi disebutkan untuk Armada itu kan sudah mencapai 22 unit ya Pak? Iya, tahun ini. Ya. Tahun ini. Itu selain aset itu yang sudah capaian lain, aset yang sudah berkembang sampai ini? Kita sih ada hub di Kelapa Gading itu kita juga lagi dikembangkan untuk menjadi storage juga. Tapi kita tidak menggunakan cold storage, melainkan kita menggunakan freezer. Jadi customer kita juga yang ada di luar daerah Jakarta dan customer mereka ada di Jakarta, jadi mereka bisa menitipkan barang di kita untuk storage mereka, dan pengiriman menggunakan Gojek. Jadi akan lebih efisien daripada kita mengambil barang misalkan dari Bekasi gitu. Jadi kurir kita bolak-balik. Jadi lebih mending taruh di hub kita, juga kalau driver kita mau bolak-balik lebih efisien juga. Dan itu nanti akan dikembangkan, maksudnya lebih dari satu hub kan? Iya, pastinya. Kita juga lagi mau mengembangkan di Jabodetabek dulu Pak nih, untuk menaruh hub-hub kita satu persatu. Pak, perkembangan dari rata-rata pengiriman Gojek mulai dari awal sampai hari ini seperti apa? Kalau sampai hari ini sih kita kurang lebih sudah mengirimkan produk tuh sekitar 5.000 sampai 7.000 order per hari. Akumulasi dari bulan Februari ini. Oke. Dan trennya terus meningkat. Karena untuk sekarang sih kebanyakan customer kita B2B Pak. Mereka mau mengganti pengiriman mereka dari mobil pendingin dengan motor pendingin, karena mereka ingin efisiensinya Pak, jadi lebih cepat, dan juga untuk mengirim produk last mile itu kan nggak terlalu besar. Jadi kalau bisa menggunakan mobil pendingin akan lebih mahal, karena mobil pendingin kita tahu river truck itu kan lumayan mahal untuk sewanya. Jadi mereka lebih milih menggunakan motor untuk menyebar produk-produk mereka. Justru market yang sekarang demand-nya lumayan itu dari B2B. Dari B2B ya. UMKM juga, atau juga kayak shop-shop kecil itu menggunakan kita. Tapi sering berjalannya waktu, ada juga corporate company yang approach kita untuk mendistribusikan bahan baku mereka ke outlet-outlet mereka. Jadi kita pick up dari central kitchen mereka, kita kirim ke outlet-outlet mereka. Berarti ada 2 market nih yang ada 2 market, ya. Mana yang lebih besar Pak? Kalau untuk sekarang sih B2B Pak. B2B kita lebih besar sekarang. Dan itu sistem marketing tetap juga aplikasi atau seperti itu? Kalau B2B melalui WhatsApp kita. Melalui WhatsApp. Menggunakan Armada motor Pak, itu kan spesifiknya untuk menyasar last mile gitu ya. Sebenarnya kan cold chain kan juga bisa di first mile-nya, di mid mile-nya gitu. Apa memang yang difokuskan di situ? Kalau untuk sekarang sih kita memang lagi fokusnya di last mile. Tapi yang saya tadi bilang, kita lagi mengembangkan hub. Jadi hub kita untuk sebagai first mile untuk storage-nya. Nah, untuk middle mile ini kita juga lagi rencanakan untuk membuat middle mile-nya juga. Jadi nanti Gojek itu dari first mile to last mile-nya ada juga. Tapi untuk middle mile itu sih kita nggak menambah aset Pak. Jadi nanti kita akan mitra akan bekerja sama dengan company atau rekanan river truck yang sudah ada. Kita bekerja sama dengan Gojek untuk middle mile-nya. Apakah karena untuk middle mile ini sudah banyak yang menggarap gitu? Iya, middle mile sudah lumayan ada yang menggarap sih Pak sekarang, rekanan kita. Justru dari Gojek ini menyasar yang memang masih belum nih. Iya, masih memang sedikit lah. Ada tapi belum terlalu banyak seperti river truck itu. Oke. Dan itu sudah sampai mana Pak penjajakannya Pak? Untuk yang middle mile. Untuk bermitra itu. Untuk mitra kita sih masih mencari Pak, masih mencari mana yang cocok dengan kita untuk middle mile-nya. Mungkin di tahun depan itu sudah bisa dipesan melalui kita kalau misalkan mau menggunakan river truck ini. Tadi disebutkan secara segmen industri kan beragam ya, mulai di frozen gitu atau pharma gitu.
bisa dijabarkan lagi Pak? Sejauh ini market yang sudah segmen industri yang sudah digarap dari Cooljack apa saja? Oke, kalau untuk Cooljack sih marketnya itu lebih banyak ke F&B. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan atau minuman juga ya. Kadang kita sih lebih banyak yang saya bilang mengirim dari central kitchen ke outlet mereka. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga sedang mengobrol lah dengan company medical company untuk menangani produk-produk farmasi. Kalau dikatakan F&B itu yang masih domain gitu ya, itu persentasenya berapa besar Pak dari total transaksi? Kalau untuk sekarang sih hampir bisa dibilang 90%. 90% itu F&B untuk customer kita. Entah habis 90%. Angka itu semacam apa Pak? Maksudnya apakah memang tidak ada perusahaan yang bisa menghandle di proses bisnis itu atau seperti apa Pak? Karena kebutuhan frozen itu F&B itu sangat banyak Pak. Jadi contoh mulai dari misalkan UMKM mereka memproduksi frozen food atau gelato, itu kan pasti membutuhkan last mile-nya yang berpendingin, apalagi gelato yang riskan akan suhu. Kalau untuk dari sektor B2B yang saya bilang mereka ingin mensubstitusi pengiriman dari river truck ke motor berpendingin ini karena lebih efisien untuk mendistribusikan barang yang tidak terlalu banyak. Kayak gitu sih Pak. Oke. Dalam bisnis prosesnya Pak, mulai dari pick up terus sampai last mile delivery-nya itu sejauh ini biasanya kendala ada tantangannya Pak? Kendala sih belum ada ya. Untuk kendalanya paling untuk driver kita sih nggak bisa terlalu cepat aja kalau misalkan membawa kue yang rentan juga bentuknya itu, takutnya kalau kita terlalu cepat juga kuenya bisa rusak gitu sih. Untuk masalah pick up sih nggak terlalu ada masalah sih, karena semua driver kita sudah di-train Pak. Jadi kita driver in-house dan setiap driver kita sudah beri train untuk menangani atau mengirim produk-produk yang rentan akan suhu ini. Berarti dari sisi drivernya itu dibekali di sisi apa saja Pak? Mulai dari pengetahuan dari armadanya, muatan yang diangkut sampai dengan freezer yang digunakan atau gimana? Iya, jadi kita membekali mereka dengan cara memakai freezernya, cara menghandle produknya itu, dan juga untuk menangani untuk misalkan kita mengirimnya ke mall. Misalnya, jadi dari freezer kita harus membawakan menggunakan cooler bag supaya suhunya itu tetap terjaga. Jadi semuanya itu kita sudah bekali untuk menangani produk cold chain ini. Baik. Kalau untuk armadanya sendiri, develop sendiri Pak, mulai dari motornya Pak, ada spesifikasi khusus Pak? Kalau motor sih kita pakai memang yang matic ya Pak, karena kita butuh voltase atau ampere yang besar untuk menggunakan freezernya itu di motor kita. Dan itu dan ditambahkan dengan freezer gitu ya? Ditambah juga ada baterai juga khusus untuk menghidupkan freezernya itu, dan supaya suhunya juga stabil. Berarti sumber dayanya tidak langsung dari aki motor? Langsung dari aki motor. Langsung dari aki motor. Dan itu stabil Pak ya? Stabil ya. Kita juga kira suhu berapa Pak? Kita suhu itu dari minus 22 sampai 10 derajat. Jadi suhunya itu bisa disetting sesuai kebutuhan. Dan itu kontrolnya gimana Pak? Baik dari drivernya atau mungkin yang order itu bisa kontrol nggak? Bisa Pak. Jadi memang di Cooljack ini ada fitur real time temperature tracking. Jadi di box kita sendiri udah ada suhunya dan di dalamnya itu ada suhunya lagi. Jadi bila customer kita atau kebanyakan sih corporate ya Pak, mereka ingin mengetahui lokasi dan suhunya juga, kita akan kasih link trackingnya ke mereka. Jadi mereka bisa melihat secara real time lokasi dan suhunya. Tentunya dari Cooljack kan pasti punya ini ya Pak, SLA atau Service Level Agreement untuk setiap layanannya gitu ya. Biasanya dalam satu mungkin ketika customer itu order itu SLA seperti apa? Kalau SLA-nya itu sih kalau B2B kebanyakan order itu H-1. Jadi kebesokan harinya pick up udah pasti on time. Tetapi kalau misalkan ada hari itu ada on demand atau ada penambahan, kita sih SLA-nya 1-2 jam sampai ke tempat pick up. Karena keterbatasan armada juga untuk sekarang,
Maka kita mengasih waktu 1-2 jam udah sampai di tempat pick up. Oke. Dan sampai hari masih belum bermitra dengan perusahaan lain Pak untuk menjalankan bisnis ini? Banyak sih kita untuk company besar juga banyak sih sebenarnya. Kita juga mengirim frozen pastry untuk salah satu coffee shop terbesar di Indonesia. Kita juga ada sayur-sayuran, gelato, dan juga ready to cook frozen food Pak. Dari semua itu memang sejauh ini masih F&B ya? Masih F&B ya. Memang kita baru di approach salah satu medical company juga untuk mendistribusikan produk-produk farmasi mereka. Hopefully di tahun depan sudah bisa jalan ya Pak. Oke. Dan yang kedua baru yang farmasi ini. Farmasi. Sebenarnya tiap industri kan punya karakter handling yang berbeda gitu kan Pak. F&B pun tersendiri, farmasi tersendiri gitu. Apa mungkin perbedaannya Pak? Kalau untuk farmasi memang kalau suhu mereka nggak sampai minus, mereka di suhu plus aja. Dan kalau untuk F&B juga banyak range-nya untuk suhunya. Ada yang untuk gelato minus, ada juga untuk kue yang plus, ada juga untuk makanan yang fresh plus. Jadi itu beragam sih Pak. Kita akan menyesuaikan kebutuhan suhu mereka. Oke. Pak, kurir berpenting ini kan tentu sangat berbeda dengan kurir pada umumnya yang biasa, yang kering gitu. Termasuk secara rate harganya gitu. Mungkin komparasinya mungkin pasti lebih mahal dari yang ini. Ya. Boleh persentasinya lebih mahal berapa persen gitu? Kalau saya nggak salah itu sekitar 20-30% dari demannya. Iya, untuk harga. Nah untuk harga itu juga menjadi satu kendala untuk kita untuk mengedukasi ke masyarakat bahwa pengiriman menggunakan kucing atau freezer pendingin ini nggak bisa disamakan dengan ojek online biasa, karena kan kita punya spesial treatment menggunakan freezer code. Itu menjadi satu challenge lah Pak untuk kita mengedukasi ke masyarakat. Terutama untuk yang pasar B2C. Iya, pasar B2C, biasa B2C. Untuk yang B2B mungkin lebih aware ya? Lebih aware untuk produknya, karena kan kita mengirim bahan baku. Kalau kita ngomongin bahan baku kan itu sebagai core untuk mereka operasional pada saat itu. Jadi kalau untuk itu mereka lebih mengerti value untuk mengirim menggunakan freezernya itu untuk mengirim produk-produk mereka untuk mereka operasional di hari itu. Jadi ya berarti challenge-nya untuk pasar B2C ini mengedukasi dari sisi komparasi harga ini yang komparasi harganya. Jadi banyak juga para orang ini customer kita ini menyamakan, tapi kita mencoba pelan-pelan edukasi dan mereka mengerti juga akhirnya. Oke. Ini sudah jelang tutup tahun ini Pak. Tentunya kan dari pihak Cooljack kan sudah menetapkan target untuk tahun ini Pak. Apa yang akan dikerjakan untuk sampai akhir tahun ini Pak? Untuk akhir tahun ini kita masih mengejar untuk menambah juga customer. Dan juga kita tahu nanti ada Natal di tahun bulan Desember itu kan banyak juga yang jual hampers gitu. Nah di situ kita nggak akan libur Pak. Kita mengejar target untuk itu, untuk menangani pengiriman hampers untuk hadiah Natal itu sih. Berarti ada peak tertentu ya Pak untuk meningkatnya transaksi itu bisa di mungkin Lebaran atau kayak Natal gitu. Bisa. Jadi peak untuk event-event itu misalkan di awal tahun atau di Februari ada Chinese New Year, ada Lebaran juga, ada juga Natal. Jadi di event-event saat itu banyak permintaan untuk pengiriman menggunakan Cooljack. Biasanya treatment tentu kan berbeda dengan ketika peak dan sebelum peak gitu ya. Apakah ada penyesuaian armada ditambah? Ya makanya itu kita menambah armada di bulan Desember itu untuk menangani untuk yang B2C-nya. Karena kan untuk B2B sekarang sudah fix ya Pak. Jadi kita juga kekurangan armada, makanya kita menambahkan itu untuk menangani event yang di bulan Desember itu sih. Baik, itu untuk yang sampai akhir tahun ini Pak. Nah untuk 2003 nih apa yang mau dikerjakan? 2023 kita pastinya akan menambah hub di Jakarta dan di luar Jakarta juga, dan juga akan menambah armada sih untuk
di 2023. Di berapa titik untuk hubnya? Kalau untuk titiknya di setiap Jakarta, di setiap kota Jakarta, juga di Tangerang, di Depok, dan di Bekasi, dan di Bogor. Jadi kita mau di Jabodetabek tahun depan. Oke, sebenarnya kalau di Jakarta itu cover area yang mungkin kuenya cukup besar bagi Gojek mana Pak? Jakarta yang di bagian Jakarta Selatan banyak juga, Jakarta Pusat juga. Iya. Hampir merata sih, tapi lebih cenderungnya ke daerah selatan. Yang area yang banyak restoran. Iya, banyak restoran-restorannya. Baik, paling terakhir Pak Nathan, tentu kan dari pihak Gojek kan sudah punya roadmap sampai mungkin 5 tahun ke depan gitu. Nah, terutama mungkin pasti akan semakin melebarkan bisnisnya itu. Apa Pak nanti? Jadi untuk 5 tahun depan kita punya projection untuk mengembangkan bisnis ini nggak hanya di kota Jakarta aja, tapi di kota-kota lain. Dan di setiap hub-hub kita itu kita akan menyediakan storage. Dan juga yang tadi saya bilang bekerja sama dengan rekanan-rekanan middleman yang bergerak di river truck. Nah, selain itu kita juga akan membuat cool smart locker. Jadi cool smart locker itu yang nantinya kita akan taruh di posisikan di apartemen atau di mall. Jadi itu sebagai locker, tapi itu berpendingin Pak. Jadi bila mana yang kalau misalnya pekerja-pekerja ini belum pulang rumah, biasanya produknya ditaruh di gantung gitu Pak. Nah ini bisa ditaruh di lokernya dan suhunya itu tetap terjaga, tidak akan rusak. Jadi bila mana mereka sudah pulang, mereka bisa masukin pin, nanti loker itu akan terbuka. Jadi loker itu nanti akan terbagi 2 segmen, ada yang frozen, ada yang fresh juga. Oke, baik. Oke, paling terakhir Pak, mungkin untuk sebagai edukasi nih Pak buat konsumen yang mungkin belum aware ya, atau target market dari Pak Nathan yang masih mencari-cari nih, apa sih Gojek itu bisa kasih pencerahan? Jadi teman-teman sekalian nih, jadi Gojek ini kan memang pengiriman khusus untuk produk-produk coaching. Jadi ini sangat berguna untuk para pembisnis atau penjual untuk mengirim produk mereka sampai ke customer dengan kualitas yang sama mereka produksi. Jadi untuk harga memang akan lebih mahal, tetapi jangan takut. Kita bisa consider untuk harganya, dan kita juga untuk mensupport UMKM untuk mendistribusikan barang mereka secara lebih efisien lagi. Baik, terima kasih Pak Nathan waktunya untuk Terasgo. Sukses untuk Gojek, terutama untuk plan bisnisnya ke depan. Terima kasih.